Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Latsar PPSDM Gelombang 1 Angkatan 3 akan menganalisis isu tentang pro kontra vaksin COVID-19 di masyarakat Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Maharani SPD selaku Ketua dari Kelompok 2 yang beranggotakan Bapak Michelle Nursujana SPD, Ibu Rahman Nurlita AS SPD, dan Ibu Apriliani Ar-Rosyidah SPD. Langsung saja, presentasi pertama akan disampaikan oleh Bapak Michelle Nursujana SPD. Setelah mencari tahu isu-isu yang terjadi di masyarakat, serta mengidentifikasi masalah dengan menggunakan metode pentahelix, dan yang kami dapatkan yaitu, yang pertama, maraknya teori konspirasi yang beredar di media sosial. Yang kedua, banyaknya limbah masker medis di TPA. Yang ketiga, meningkatnya pelanggaran protokol kesehatan di Indonesia. Yang keempat, tingginya angka masyarakat anti vaksin COVID-19 di Indonesia. Yang kelima, pembelajaran jarak jauh di masa pandemi yang sangat tidak efektif. Yang keenam, merosotnya UMKM atau ekonomi masyarakat di Indonesia. Dari isu-isu tersebut, kami menganalisis menggunakan teknik APKL. Dan kami fokuskan kepada isu tentang tingginya angka masyarakat anti vaksin COVID-19 di Indonesia. Presentasi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Rahman Nurlita AS SPD. Diagram fishbone atau diagram tulang ikan adalah salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Dalam menganalisis isu ini, kami telah membuat diagram fishbone, dan dapat kita lihat muncul beberapa tulang permasalahan. Yang pertama, ada man atau manusia. Salah satu penyebabnya yaitu pemahaman masyarakat tentang pentingnya vaksin masih minim. Lalu masyarakat masih banyak yang ragu terhadap keamanan dan keberhasilan vaksin. Dan yang ketiga, pola pikir masyarakat yang menganggap dirinya kebal dari COVID-19. Adapun tulang permasalahan yang kedua yaitu mesin. Penyebabnya yaitu fasilitas pendukung vaksin masih sangat minim. Dan yang ketiga, metode. Penyebabnya yaitu minimnya sosialisasi dari pemerintah, keterjangkauan pelayanan vaksin masih belum merata. Tulang permasalahan yang keempat yaitu material. Penyebabnya, yang pertama, produsen vaksin merupakan negara di mana virus COVID-19 berasal, yaitu di negara Cina. Yang kedua, ketersediaan vaksin yang terbatas. Dan yang ketiga, vaksin yang tersedia hanya melalui tahap uji klinis dalam rentang waktu yang sangat singkat. Dan tulang permasalahan yang terakhir yaitu environment atau lingkungan. Penyebabnya, yang pertama, masyarakat banyak yang ragu terhadap keberadaan virus COVID-19. Dan yang kedua, maraknya teori konspirasi yang beredar di media sosial. Penyebab-penyebab itulah yang akhirnya mengakibatkan tingginya angka masyarakat anti vaksin COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, presentasi yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Apriliani Ar-Rosyidah SPD.
Analisis SWOT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Pada tahap pengumpulan data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data eksternal dan data internal. Data eksternal diperoleh dari lingkungan di luar organisasi, yaitu berupa peluang, opportunities, dan ancaman atau threats terhadap eksistensi organisasi. Sedangkan data internal diperoleh dari dalam organisasi itu sendiri, yang terangkum dalam profil kekuatan atau strength dan kelemahan weakness organisasi. Pada analisis isu pro kontra vaksin COVID-19 di masyarakat Indonesia, didapatkan data kekuatan pada COVID-19 ini, yaitu program vaksin COVID-19 adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah yang harus dilaksanakan atau diikuti oleh masyarakat. Sedangkan kelemahannya yaitu vaksin yang tersedia hanya melalui tahap uji klinis dalam rentang waktu singkat, yang menyebabkan terdapatnya peluang yaitu memproduksi vaksin COVID-19 lokal. Akan tetapi, terdapat tantangan yaitu keterjangkauan pelayanan vaksin belum merata dan juga masih ada masyarakat yang ragu terhadap keberadaan virus COVID-19 tersebut. Dan yang terakhir, presentasi akan disampaikan oleh saya, yaitu Tiara Dwi Maharani, SPD. Dari analisis SWOT tersebut, didapat beberapa akar masalah yang kami telah diskusikan untuk menemukan rekomendasi strategi agar bisa menepis isu-isu yang berkembang di lingkungan masyarakat. Yang pertama, pemahaman masyarakat tentang pentingnya vaksin itu masih minim. Jadi, perlu adanya sosialisasi dari tenaga kesehatan kepada masyarakat mulai dari lingkup yang terkecil. Kemudian, masalah yang kedua yaitu pola pikir masyarakat yang menganggap dirinya kebal dari COVID-19. Sehingga perlu kita memberikan berbagai jenis media sosialisasi kepada mereka, seperti sosialisasi secara langsung melalui berbagai sosial media yang ada, kemudian iklan pelayanan masyarakat juga perlu, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, akar masalah yang ketiga tentang minimnya sosialisasi dari pemerintah. Jadi kita perlu melibatkan tokoh masyarakat untuk menarik simpati dan perhatian masyarakat dari berbagai kalangan, seperti public figure, akademisi, dan tokoh lainnya yang dapat menarik respek masyarakat terhadap isu tersebut. Yang keempat, maraknya teori konspirasi yang beredar di media sosial, sehingga kita perlu meningkatkan efektivitas comment center tentang COVID-19 agar tidak terjadi atau mengurangi kesimpangsiuran tentang teori konspirasi yang ada. Yang kelima, tentang ketersediaan vaksin dan fasilitas pendukung vaksin masih minim, sehingga kita perlu melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk memaksimalkan jangkauan vaksin ke seluruh Indonesia. Yang terakhir, vaksin yang tersedia hanya melalui tahap uji klinis dalam rentang waktu yang sangat singkat dan diproduksi oleh negara asal virus itu sendiri, sehingga kita perlu mengadakan cek kembali kondisi masyarakat yang telah divaksin terhadap kemungkinan timbulnya efek samping
pada tubuh mereka setelah disuntik. Jadi, kesimpulannya adalah isu pro kontra vaksin COVID-19 yang timbul di masyarakat Indonesia bisa kita pecahkan dengan meningkatkan sosialisasi berlapis, mulai dari sosialisasi langsung, sosial media, iklan layanan masyarakat, dan sebagainya, sehingga masyarakat lebih paham tentang pentingnya vaksin untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Kemudian, masyarakat juga bisa lebih selektif dalam menerima informasi yang belum jelas sumbernya, agar tidak terjadi lagi pro kontra tentang vaksin COVID-19. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.